4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 gini, pangkatan kuadrat X gitu, ditambah 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan 80 ya. Ini kita tukar posisi aja, pangkat 2 sama tan kuadrat X-nya jadi gini enaknya. 2 pangkat tan gitu ya, tan kuadrat X pangkat 2 gitu, ditambah 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan 80 begitu ya. Dah, inti dari soal ini adalah gimana caranya pangkat ini tuh jadi sama gitu bro, trigonometri ini nih ya. Berarti kita harus pakai identitas nih ya. Kita punya persamaan yang pertama bahwa tan X ya itu sama dengan sin X dibagi cos X, betul nggak? Berarti kalau misalkan tan kuadrat X gitu ya, itu sama dengan sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X gitu ya. Dah, kita ganti nih si tan kuadrat X, berarti jadi 2 pangkat sin gitu ya, kuadrat X dibagi cos kuadrat X gitu, pangkat 2 begini ya, ditambah 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan 80 gitu ya. Terus kita perlu lagi identitas berikutnya. Kita sama-sama tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X begitu ya, itu sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X nya pindah ke sana, berarti jadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, kita ganti sin kuadrat X nya nih, berarti jadi 2 pangkat 1 minus cos kuadrat X gitu ya, dibagi cos kuadrat X gitu, pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat cos kuadrat min X. 2-nya ketinggalan ya, 2-nya bukan di situ, 2 pangkat 1 per cos kuadrat X gitu ya. Jelek banget sih tulisannya, ntar dulu ulang. 1 per cos kuadrat X sama dengan 80. Nah, begini ya. Kalau misalkan saya tanya nih, mungkin ada yang dari antara kalian belum tahu gitu ya. Gimana caranya 4 dikurang X dibagi 2, Pak? Cara baginya, Pak. Ini bisa kita pretelin satu-satu ya dengan sifat distributif. Bahwa 4 dibagi 2 itu jadi 2 min, ini kan min ya, min gitu. X per 2 berapa Pak? Ya, X per 2 nggak bisa diapa-apain bro ya. Kita bisa menggunakan kaidah itu ya. Berarti ini juga bisa jadi 2 pangkat 1 per gitu ya, cos kuadrat X gini, dikurang 1. Ingat ya, cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Angka yang sama dibagi angka yang sama, jadi 1 dong. Betul nggak? Jadi begini, ini saya tulis begini aja ya. Oke, pangkat itu ditambah 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan 80 gitu ya. Oke, ini lagi nih eksponen dasar berikutnya. Kita bisa tulis nggak 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 4 itu artinya 7 pangkat 7 minus 4. Bisa ya. Berarti ini juga bisa bro ya, kita tuliskan saja. Sorry, ini pangkat 2-nya ketinggalan ya. Pangkat 2-nya ketinggalan begini. Berarti itu bisa kita tulis jadi begini bro. Jadi 2 pangkat 1 per cos kuadrat X gini ya, dibagi 2 ya, 2 pangkat 1 gitu kan. Atau 2 aja ya gitu. Pangkat 2 begini ditambah 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan 80 begitu ya. Nah, di sini kita sudah ada yang sama nih bro ya. Kalau kita sadar, mana spidol hijau bentar nih, ini tuh udah sama, cos kuadrat X ini juga udah sama, 1 per cos kuadrat X. Berarti kita namain aja nih biar lebih enak gitu kelihatannya ya. Misal saya tulis ini ya, misal 2 pangkat 1 per cos kuadrat X gitu ya, itu kita namakan P lah misalkan. Berarti ini kan soalnya jadi P per 2 pangkat 2 gitu ya, ditambah P sama dengan 80 begitu ya.
Kalau udah kita jabarin aja bro, berarti jadi P kuadrat dibagi 4 ditambah P sama dengan 80. Spidol hijau bentar, kita kali dengan 4 kedua ruas ya, manipulasi supaya apa? Supaya hilang 4-nya begitu kan. Jadi berapa? Jadi P kuadrat ditambah 4P sama dengan 320. Kita pindah aja 320-nya jadi P kuadrat tambah 4P min 320 sama dengan 0. Kita faktor kalau udah pasti ya. Jadi P sama P begini ya. 320 berapa kali berapa yang menghasilkan penjumlahan 4. 320 berapa kali berapa ya bro? 80 kali 4 bisa 16 kali 20 nggak sih bro ya? 320 itu yang enak 16 kali 20 ya. Karena dia bisa menghasilkan 4 kan. Betul nggak? Berarti plus 20 ya sama minus 16 gitu ya. Oke, kalau udah sama dengan 0 begini berarti P-nya itu minus 20 gitu ya. Dan P-nya sama dengan 16. Yang ini lagi-lagi TM ya, tidak memenuhi. Berarti kita pakai yang ini. Kenapa begitu Pak? Karena 2 pangkat 1 per cos kuadrat X itu kan si P kan. Nah, si P itu sama dengan 2 pangkat 1 per cos kuadrat X sama dengan minus. Perpangkatan itu nggak mungkin minus ya. Nggak ada pangkat itu hasil negatif. Setiap pangkat tuh pasti bisa menghasilkan bilangan positif. Tidak ada pangkat yang menghasilkan bilangan negatif. Karena basisnya ini positif. Nah ya. Jadi tak mungkin menghasilkan negatif. Begitu ya. Dah. Kalau udah berarti kita pakai yang ini. Saya pindah ke sini aja ya. Kita tahu P itu sama dengan berapa tadi? Yang kita misalin 2 pangkat 1 per cos kuadrat X gitu ya. Berarti sama dengan 16 gitu ya. Kita sama-sama tahu lagi bahwa apa? Bahwa 16 itu 2 pangkat 4 kan. Kita bisa jebret 2-nya berarti 1 per cos kuadrat X gitu ya sama dengan 4 gitu atau 1/4 gitu ya. Itu sama dengan cos kuadrat X itu ya. Kita sama-sama tahu ya bro cara ngilangin akar cara ngilangin kuadrat diakarin kedua ruas kan. Kita kuadratkan begini kedua ruas ya. Berarti akan menjadi plus minus setengah gitu ya. Plus minus setengah. Ingat ya, akar seperempat itu setengah kan. Coba setengah kali setengah berapa? Seperempat kan. Nah, kalau kuadrat dihilangkan, berarti sisi kanannya harus diakarin menjadi plus minus gitu ya bro ya. Berarti sama dengan cos X gitu ya. Berarti cos X itu ada 2 ntar kondisinya. Ada yang cos X sama dengan setengah gitu. Dan ada cos X yang sama dengan minus setengah gitu ya. Setengah itu kan positif ya bro. Berarti dia berada di kuadran berapa? Cos positif tuh kuadran 1 dan 4 kan. Berarti cos berapa yang hasil setengah di kuadran 1? 60 ya. Kalau yang berada di kuadran keempat itu adalah cos 300 betul nggak? 300 derajat. Oke ya. Saya rasa kamu udah paham banget sama apa namanya sudut istimewa ya gitu. Kalau min setengah itu kan negatif kan. Berarti cos negatif itu berada di kuadran 2 dan kuadran 3 bro ya. Di kuadran 3 itu berarti ada 120 derajat gitu ya. Dan 180 tambah 60 berapa? 240 ya. Dan 240 derajat gitu ya. Berarti X yang memenuhi di sini adalah 60 derajat gitu ya. 120 derajat. 240 derajat dan 300 derajat. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.